Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Siyasah Asy-Syar'iyyah mulai dari halaman 30 sampai dengan halaman 31 dengan topik pembahasan agama dan negara. Wal maqsudul wajibu bil wilayati islahu dinil khalqil ladina mata fatahum khasiru khusranam mubina walam yanfa'hum ma na'imu bihi fid dunya wa islahu ma la yaqumud dinu illa bihi min amri dunyahum wa huwa naw'ani qasmul mali baina mustahiqihi wa uqubatud mu'tadina. Faman lam ya'tadi aslaha lahu dinahu wa dunyahu. Walihadza kana Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu yaqulu innama ba'athtu ummali ilaikum liyu'allimukum kitaba rabbikum wa sunnata nabiyyikum wa yaqsimu bainakum fai'akum. Falamma taghayyaratir ra'iyatu min wajhin warru'atu min wajhin tanaqadatil umuru fa idza ijtahadar ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkani kana min afdali ahli zamanihi wa kana min afdalil mujahidina fi sabilillahi ta'ala. Faqad ruya yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sanatan. Maksud yang wajib dari kepemimpinan adalah memperbaiki agama makhluk. Yang jika mereka kehilangan agama mereka, maka mereka akan mendapatkan kerugian yang nyata dan tidak bermanfaat apa saja yang mereka nikmati di dalam dunia. Jadi, tujuan utama kepemimpinan dalam Islam, dalam konsep kitab Siyasah Asy-Syar'iyyah adalah menjaga ataupun memperbaiki urusan agama masyarakat. Pemimpin bukan hanya mengatur dunia, tetapi pemimpin juga memastikan supaya rakyatnya tetap berada di jalan agama yang benar. Yang jika rakyatnya kehilangan agama tersebut, maka para rakyat akan kehilangan arah tujuan dalam mengarungi hidup ini. Dan tidak bermanfaat bagi mereka nikmat di dunia ketika kehilangan agama tersebut. Rumah yang mewah, jabatan, pangkat, dan kesenangan tidak ada artinya jika agama mereka telah hilang. Bahkan bukan hanya demikian, tanpa agama manusia akan hilang kendalinya sehingga terdorong untuk melakukan berbagai tindakan kriminal dan tindakan kejahatan lainnya. Maka dengan demikian telah menjadi suatu kewajiban bagi para pemimpin untuk memperbaiki agama para rakyatnya. Karena agama dan pemimpin merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga agama diibaratkan sebagai pondasi. Sesuatu tanpa pondasi ia akan hancur. Sedangkan pemimpin diibaratkan sebagai penjaga. Sesuatu tanpa penjagaan maka ia akan hilang. Begitu pula dengan agama para rakyat ini. Jika
para pemimpin tidak menguasai dan tidak memperbaiki, maka agama rakyat tidak mustahil akan hilang. Wa islahu ma la yaqumud dinu illa bihi min amri dunyahum. Dan kalimat islahu ini diataskan kepada kalimat islahu sebelumnya. Maka maksud dari kepemimpinan sekaligus kewajiban bagi para pemimpin adalah memperbaiki urusan dunia para rakyatnya. Yang jika urusan dunia tersebut tidak diperbaiki, maka agama tidak akan mudah untuk didirikan. Maka tugas pemimpin selain memperbaiki urusan agama, pemimpin juga harus memperbaiki urusan dunia para rakyatnya. Yang jika urusan dunia tersebut tidak diperbaiki, tidak diatasi oleh para pemimpin, maka rakyat akan sulit untuk menegakkan agamanya. Karena Islam ini bukan cuma soal salat, zikir, puasa, namun Islam juga mengatur kehidupan sosial dan kenegaraan, keadilan dan juga keamanan. Yang tanpa memperbaiki tersebut, maka agama tidak akan tertuntaskan. Islam juga mengatur kehidupan sosial dan kenegaraan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Yang jika rakyatnya miskin, rakyatnya tertindas, maka di saat kemiskinan merajalela inilah terdorong masyarakat untuk berbuat pelanggaran hukum-hukum yang telah ditetapkan. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi para pemimpin untuk memperbaiki urusan dunia rakyatnya agar agama bisa ditegakkan. Urusan dunia rakyat yang harus diperbaiki oleh para pemimpin dibagi menjadi dua pembahagian, nau'ani, dua pembahagian. Yang pertama, para pemimpin harus membagikan harta di antara orang-orang yang berhak menerimanya. Pemimpin harus adil dalam pembagian kekayaan negara, zakat, ataupun bantuan kesejahteraan bagi umat. Kenapa? Agar kesejahteraan tersebut dapat merata. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu tasarruful imam ala riayah manatun bil maslahah. Tindakan imam terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Nah, kaidah ini menekankan bahwa pemerintah tidak dibenarkan membuat keputusan berdasarkan kemauannya diri sendiri tanpa memperhatikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Maka para pemimpin harus bijak dalam mengelola harta negara tersebut. Misalnya zakat, penghasilan harta, yaitu zakat, pajak, sumber daya alam, semuanya adalah milik rakyat yang dikelola oleh pemimpin. Maka tujuan pemimpin adalah mengelola harta tersebut serta membagikannya kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kemaslahatan para rakyatnya. Tujuan akhirnya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi umat. Urusan dunia yang kedua yang harus diperhatikan oleh para pemimpin terhadap rakyatnya adalah menghukum bagi orang-orang yang melampaui batas atau pelaku kejahatan. Maka bagi para pemimpin harus menegakkan hukuman ataupun memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat salah, seperti menjatuhkan hukum rajam ataupun hukum cambuk kepada pelaku zina. Kenapa harus ditegakkan? Agar keadilan terjaga. Jika tidak, masyarakat akan kehilangan rasa percayanya kepada pemerintahan karena tidak ada keadilan. Sehingga orang yang bersalah pun akan bebas berbuat semaunya karena tidak ada yang menghukumnya. Yang mengakibatkan berbagai kejahatan yang akan terjadi. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan. Akan tetapi, pemimpin
juga punya kekuasaan terhadap orang-orang yang tidak melampaui batas atau bukan pelaku kejahatan. Maka bagi orang tersebut, hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memperbaiki agama dan dunianya. Karena pada hakikatnya, orang yang tidak melampaui batas akan mudah untuk dididik. Terkait hal ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Innama ba'athu, hanya saja aku mengutuskan pegawai-pegawaiku kepada kalian, liyu'allimukumul kitab, supaya diajarkan kitab, yaitu kitab Al-Quran, wasunnah, dan supaya diajarkan sunnah, dan supaya membagikan di antara kalian harta rampasan perang." Terkait demikian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Innama ba'astu umali, hanya saja aku mengutuskan para pegawaiku kepada kalian, supaya para pegawai tersebut mengajarkan kepada kalian kitab, mengajarkan Al-Quran, was-sunnah, dan mengajarkan sunnah kepada kalian, wa yaqsimu bainakum fai'akum, dan supaya membagikan harta hasil rampasan perang kepada kalian dengan rata." Maka yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ini melambangkan seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Ia bukan hanya mendidik para rakyatnya dengan ilmu agama, yaitu Al-Quran dan juga hadis, tetapi ia juga mendidik para rakyatnya dengan memberikan keadilan yang cukup kepada rakyatnya, yang ditujukan pada kata beliau, yaqsimu bainakum fai'akum. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkannya di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, bahwa Allah memerintahkan untuk membagi harta rampasan perang di antara mereka orang miskin, agar tidak hanya beredar di antara orang-orang aghnia, yaitu orang-orang kaya saja. Maka di ketika rakyat berubah dari satu sisi dan para pemimpin pun ikut berubah dari sisi yang lain, maka di ketika itu tanaqadatil umur, urusan menjadi tidak sejalan lagi. Misalnya para pemimpin sudah tidak berlaku adil lagi dan para rakyat ikut melanggar norma-norma agama yang telah ditetapkan, maka di saat itulah urusan menjadi tidak sejalan. Tujuan sudah tidak sejalan lagi. Maka apabila seorang pemimpin bersungguh-sungguh dalam memperbaiki agama rakyatnya dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dunia rakyatnya, bihasabil imkan, dengan sekuat tenaga, dengan semampunya, para pemimpin berusaha untuk memperbaiki rakyatnya, kana min afdali ahli zamanihi, maka pada ketika itu pemimpin tersebut merupakan salah seorang yang terbaik di masanya. Wa kana min afdalil mujahidina fi sabilillah. Dan pada di saat itu pula, di saat para pemimpin tersebut berusaha dengan sekeras tenaga untuk memperbaiki agama dan dunia rakyatnya, ia tergolong kepada salah seorang yang lebih baik daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, satu hari daripada kepemimpinan pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ini sejalan dengan kaidah fiqh yang mengatakan al-ajru biqadrin nafi'. Ganjaran itu mengikuti kadar manfaatnya. Seorang pemimpin yang adil memberikan banyak manfaat kepada rakyatnya, sehingga Allah melipat gandakan pahala untuk para pemimpin tersebut. Harapan dari kita semua untuk negara dan agama di masa yang akan datang, semoga terwujudnya negara yang maju, sejahtera, damai, dan berakhlak mulia. Melalui kerjasama agama dan negara dalam membentuk moralitas warga, serta peran aktif pemuda yang berkualitas,
toleran, dan inovatif yang menjadi agen perubahan demi kejayaan bangsa tercinta. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.